Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofi Siti Sophia dari kelas NR3 dari Fakultas Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya mengenai pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep akidah, ibadah, dan syariah sebagai inti ajaran Islam. Teman-teman, tahu tidak apa sih konsep dari akidah, ibadah, dan syariah itu? Nah, menurut Islam, iman yang paling utama yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Akidah yang paling utama yaitu harus menjadi kepercayaan umat manusia dengan mengakui adanya Allah sebagai eksistensi dan adanya sifat-sifat Allah sebagai atribut dalam masalah hukum, kekuasaan, taufik, dan hidayah. Nah, adapun pengertian akidah menurut bahasa yaitu mengikat atau ikatan. Adapun bahasa menurut istilah yaitu perkataan yang wajib diakui oleh hati manusia sehingga menjadi kenyataan yang teguh dan tidak ada keraguan sama sekali. Nah, itu akidah menurut istilah. Adapun ciri-ciri akidah yaitu akidah harus didasarkan dengan keyakinan hati. Adapun akidah harus sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Agar menimbulkan ketenangan dan ketentraman hati umat manusia. Adapun akidah yang selanjutnya yaitu harus dipenuhi dengan keyakinan tanpa didasari dengan keraguan. Lalu akidah juga tidak harus diyakini dengan hati. Akidah pun harus diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Adapun ciri akidah yang terakhir yaitu akidah harus didasarkan dengan dalil-dalil yang benar, tidak hanya melihat manusia secara nyata dan melalui lisan indera manusia saja, karena akidah harus melalui wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari penjelasan pengertian akidah tadi, adapun contoh sebagai akidah yaitu kita mempercayai adanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Nah, adapun contoh selanjutnya yaitu kita harus meyakini, mempercayai hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui pelantaraan adanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adapun pengertian dari ibadah yaitu merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan tunduk yang paling tinggi dan disertai adanya rasa mahabbah kita atau rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 5 yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, teman-teman, dari pengertian ini ada juga bentuk-bentuk ibadah mengenai hubungan sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan, mau itu rasional ataupun non-rasional, bahkan internasional. Nah, ini berikutnya. Nah, ada pula ibadah person, lalu ada ibadah antar person, dan ada pula ibadah sosial. Apa sih ibadah person itu? Nah, ibadah person itu yang tidak melibatkan sesama manusia dan hanya bersama melalui Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sedekah, zakat, dan hanya diri kita saja kepada Allah, tidak melibatkan manusia. Ada pula ibadah antar person, yaitu sebaliknya dari ibadah person. Nah, ibadah antar person ini yaitu melibatkan orang lain, melibatkan kebutuhan dari orang lain. Contohnya misalkan ada suatu pernikahan yang diantaranya wali mempelai lelakinya
sebagai menjadikan walinya laki-laki tersebut. Nah, itu termasuk ibadah juga, masuknya kepada ibadah antar person. Ada pula ibadah sosial. Nah, ini ibadah sosial itu melibatkan antar semua manusia. Contohnya seperti kita melakukan ibadah sholat berjamaah. Nah, manusia orang lain ibadah kepada Allah dan kita pun juga ikut ibadah kepada Allah itu sebagai dari ibadah sosial atau ibadah bersama-sama. Nah, teman-teman, dari bentuk-bentuk ibadah yang tadi, adapun dimensi-dimensi ibadah yaitu sebagai berikut. Nah, mentafakuri sebagian kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan adanya lautan, dengan adanya gunung, dengan adanya bumi dan sebagainya. Kita mentafakuri atas penciptaannya. Nah, itu juga sebagian dari ibadah. Lalu dimensi ibadah juga yaitu bekerja. Nah, bekerja juga sebagian dari ibadah, apalagi untuk suami yang mencari nafkah untuk seorang istri dan anaknya. Itu juga sebagian dari ibadah. Terus ada juga dimensi ibadah yaitu mencari ilmu. Nah, mencari ilmu juga itu sebagian ibadah. Bahkan Nabi SAW meriwayatkan barang siapa ada satu kaum muslimin atau muslimat yang pergi keluar menemui majelis taklim atau madrasah, nah maka dia akan mendapatkan selama 40 tahun beribadah. Mencari ilmu itu sebagian dari dimensi ibadah. Lalu ada juga melayani masyarakat. Nah, kalau kita sebagai RT atau kita sebagai kepala desa atau kita sebagai kepala dari ibu camat, nah itu kalau kita ada masyarakat yang berkonsultasi kepada kita lalu kita membantunya, terus itu sebagian ibadah. Ada lagi masyarakat yang berkonsultasi kepada kita atau kepada ustadz minta tolong, nah kita dikasih solusi dan memberi pertolongannya, itu juga termasuk dari dimensi ibadah. Nah, teman-teman, dari pengertian ibadah yang tadi, adapun contoh dari ibadah yaitu contohnya seperti suatu ikatan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ditirai dengan manusia saja. Nah, kita hanya ingin ditirai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh dari ibadah. Teman-teman, adapun pengertian akidah dan ibadah, sekarang ada pengertian syariah. Teman-teman, tahu tidak apa sih syariah itu? Syariah itu yaitu semua aturan yang telah Allah turunkan kepada semua hambanya, baik terkait masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah, adab maupun akhlak, mau itu antar hubungan manusia dengan Allah ataupun antar hubungan sesama manusia. Nah, ciri-ciri syariah yaitu mengatur antar hubungan manusia dengan Allah dan mengatur antar hubungan manusia dengan manusia. Dari ciri-ciri tersebut ada juga sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu dalil-dalil atau firman-firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ada juga hadis. Nah, dari kedua sumber itu, Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya dari syariah itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah apa yang sudah dikerjakan melalui Nabi Muhammad SAW, mau itu tindakan, mau itu ucapan, mau itu perbuatan yang sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu barangkali penjelasan dari saja mengenai konsep akidah, ibadah, dan syariah sebagai ajaran inti agama Islam. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.